Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 6. Nah, sudah siap mendengarkan pemaparan materi bahasa Indonesia dari ibu? Kalau sudah siap, perhatikan dan dengarkan dengan baik video ini ya. Kalian pernah penasaran tidak proses terjadinya pelangi atau bagaimana hujan bisa turun? Nah, hari ini kita akan belajar cara meringkas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi, yaitu dengan menulis ringkasan teks eksplanasi. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, masih ingat tidak dengan pengertian teks eksplanasi? Wah, hebat anak-anak Ibu. Benar sekali jawaban kalian, bahwa teks eksplanasi adalah tulisan yang menjelaskan terjadinya suatu peristiwa atau fenomena alam, seperti terjadinya gunung meletus, banjir, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Sebelum kita belajar meringkas, kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian dari ringkasan itu sendiri. Apa sih ringkasan itu? Nah, ringkasan adalah teks yang berisi inti atau pokok pikiran dari sebuah bacaan. Jika kita meringkas teks eksplanasi, artinya kita mengambil bagian-bagian penting dari teks tersebut dan menyusunnya menjadi kalimat-kalimat yang lebih singkat, tetapi tetap jelas dan mudah untuk dipahami. Mengapa kita harus bisa meringkas teks eksplanasi? Nah, pasti anak-anak ibu semua bertanya, apa sih pentingnya kita bisa meringkas teks? Nah, ternyata ada 3 manfaat kalau kita bisa meringkas suatu teks. Yang pertama, menghemat waktu. Kita bisa mendapatkan informasi penting dengan cepat jika kita meringkas teks tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman. Dengan kita meringkas, kita bisa memahami isi teks secara mendalam. Dan yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis. Kita harus bisa memilih informasi mana yang menurut kita penting. Berikut ini adalah langkah-langkah menulis ringkasan teks eksplanasi. Yang pertama, baca teks dengan cermat. Pahami setiap kalimat dan paragraf. Cari tahu tentang topik utama teks tersebut. Kemudian identifikasi kalimat-kalimat penting yang menjelaskan sebab akibat atau proses terjadinya sesuatu. Kedua, tentukan ide pokok tiap paragraf. Nah, setiap paragraf biasanya memiliki satu ide pokok. Tuliskan ide pokok tersebut dalam kalimat yang singkat dan jelas. Ketiga, buat kerangka ringkasan. Susunlah ide-ide pokok yang sudah kamu temukan menjadi sebuah kerangka. Perhatikan urutan ide-ide tersebut agar ringkasanmu logis. Kemudian yang keempat, buat kalimat ringkasan. Gunakan kalimatmu sendiri untuk menyusun ringkasan. Hindari menyalin kalimat dari teks aslinya. Pastikan kalimatmu jelas, singkat, dan mudah untuk dipahami. Kemudian yang terakhir, periksa kembali ringkasan. Pastikan ringkasanmu sudah mencakup semua ide pokok yang penting. Periksa kembali ejaan dan tanda baca, dan pastikan ringkasanmu tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Nah, sudah tahu bukan langkah-langkah menulis ringkasan teks eksplanasi? Nah, berikut ini akan Ibu berikan contoh bagaimana cara meringkasnya. Lihat, ini adalah teks asli dari teks eksplanasi. Pelangi terbentuk ketika sinar matahari melewati tetesan air hujan. Sinar matahari terdiri dari berbagai warna. Saat melewati tetesan air, cahaya tersebut dibiaskan dan diuraikan menjadi spektrum warna yang kita lihat sebagai pelangi. Nah, setelah diringkas, kalimatnya menjadi: pelangi terbentuk ketika sinar matahari dibiaskan oleh tetesan air hujan, sehingga menghasilkan spektrum warna. Nah, itu tadi contoh dari
bagaimana kita membuat kalimat ringkasan dari teks eksplanasi. Tips tambahan untuk menulis ringkasan teks eksplanasi, anak-anak ibu bisa menggunakan kata penghubung. Kata seperti karena, sehingga, akibatnya dapat membantu menghubungkan ide-ide dalam ringkasanmu. Kemudian hindari informasi yang tidak penting. Fokus pada informasi yang paling relevan dengan topik utama. Kemudian latihan terus-menerus, karena semakin sering kamu berlatih, maka semakin baik kemampuan meringkasmu. Demikianlah materi tentang menulis teks eksplanasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.